panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan rutin, yaitu untuk mencanangkan kegiatan agrik yang dilakukan untuk agen-agen perubahan terhadap peningkatan produktivitas di regional 2. Dan ini yang kita lakukan rutin setiap minggu sekali adalah culture booster yang akan dilaksanakan pada hari ini dengan materi operational excellence. Untuk acara ini, untuk memberi waktu, kami persilakan untuk menyampaikan materi ini adalah kepada Pak Budi Sulaiman selaku Kabid Bidang Operasional. Nah, Pak Budi Sulaiman, silakan. Terima kasih Bapak JM. Teman-teman, hari ini kita laksanakan minggu ketiga Culture Booster tentang Operational Excellence. Nah, di sini kita akan sampaikan tentang langkah-langkah implementasi. Nah, yang pertama, untuk penerapan ini memerlukan tahapan atau langkah yang cermat. Berikut rangkuman untuk tahapan yang berupa ini, yaitu ada pelatihan dan pendidikan. Kita di sini bisa mengikuti dari, kalau pelatihan bisa langsung terjun langsung ataupun dari Zoom. Kita sekarang banyak Zoom ya, bisa dilakukan. Ini sangat diperlukan untuk mengajarkan karyawan tentang konsep praktek di lapangan. Kemudian ada pilot project dengan memulai pilot project kecil untuk uji implementasi prinsip operational excellence. Nah, kemudian yang ketiga adalah penerapan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini organisasi harus bertahap menerapkan prinsip operasional excellence dalam seluruh fase mereka, melibatkan perbaikan berkelanjutan, proses perubahan, dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja selalu dilaksanakan setiap bulan. Kemudian juga ada pemantauan dan evaluasi. Pengukuran kinerja yang teratur adalah kunci. Nah, di sini kita berupaya agar lebih teratur lagi. Organisasi perlu memantau hasil, identifikasi masalah, dan melakukan perbaikan di dari kita. Ada pertanyaan Bapak sementara? Mungkin langsung lagi. Yang berikutnya di sini harus melibatkan seluruh anggota organisasi. Di sini memerlukan kemampuan yang kuat, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan dari karyawan. Ini penting untuk menciptakan budaya yang mendukung operational excellence, menambahkan nilai pada efisiensi, kualitas, dan inovasi. Nah, di sini kenapa komunikasi harus efektif? Ketika tidak efektif menjalankan komunikasi, banyak terjadi hambatan. Dari situ perlunya ada radio, ngobrol, dan disitulah ada hal yang tidak biasa bisa disampaikan. Nah, berikutnya di sini harus memahami tentang manfaat dan nilai dari operasional excellence. Bapak, yang minggu awal-awal sudah kita ulang lagi ya, supaya lebih mengingat manfaat dan ini tujuan dan manfaatnya yang kita sampaikan. Dan tujuannya adalah mencapai kinerja operasional yang tinggi dan optimal. Ini untuk menjalankan pemborosan efisiensi biaya kita, mengoptimalkan proses, jadi kita efektif untuk pekerjaan kita, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Layanan kita terhadap kebun-kebun, kualitasnya seperti apa, pelaporan seperti apa, supaya lebih memudahkan untuk tindak lanjut berikutnya, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan inovatif. Silakan Bapak-Bapak berinovasi apa yang bisa dikerjakan untuk pembaruan berikutnya. Dan fokusnya adalah mencapai keunggulan operasional yang berkelanjutan, mencapai nilai tambah dan mengoptimalkan keuntungan. Ide apapun bisa kita sampaikan untuk menciptakan lebih efisien semua pekerjaan.
dengan biaya lebih sedikit, diefisienkan, tentunya keuntungan lebih tinggi. Tapi jangan sampai ketika efisiensi dilakukan tidak efektif. Harus dua-duanya tercakup, efisien dan efektif. Nah, di sini manfaatnya ini ada manfaat tentang operational excellence, yaitu dengan meningkatkan efisiensi. Tadi yang seperti disebutkan sudah ada peningkatan kualitas pelanggan, penurunan biaya, keunggulan kompetitif, dan kebijakan berkelanjutan. Sementara itu yang bisa kita sampaikan. Adakah yang mau menanyakan? Silahkan. Bebas Pak, Bapak-bapak bebas menanyakan apakah mengenai mungkin belum paham mengenai istilah Pak inovatif beta apa sih contoh-contohnya, bisa aja ditanyakan, bebas Pak. Terus efisiensi disebut efisiensi seperti apa, itu mesti maksudnya untuk memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu supaya ya kedepannya lebih yang disebut efisien begini loh, yang disebut efektif begini loh gitu. Ya silakan bebas kalau menanyakan gitu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya operasional excellence itu kan kita mungkin tujuannya udah apa, efisiensi dan semuanya lah gitu ya. Kalau konkretnya itu misalnya contoh ketemu itu contohnya gimana Pak? Realnya gitu misalnya contoh konkret. Untuk contoh konkret, misalnya ini efisien. Ketika kita melaksanakan contoh yang sekarang dilakukan adalah penyemprotan belerang untuk menanggulangi kubu daun. Yang efisien itu harus dilihat dulu mana yang terserang mana, seberapa luasnya. Dari situ bisa dilihat pemakaiannya seberapa, apakah total terserang atau sebagian. Jangan sampai yang kira-kira bisa kita laksanakan cuma sebagian, kita semprot semuanya. Itu adalah salah satu. terima kasih Pak Kabit yang telah menjelaskan, memaparkan tentang mengenai operational excellence. Jadi tujuan dari culture booster ini sebenarnya hal yang sangat baik yang bisa dilakukan setiap minggu, karena dengan materi-materi yang disampaikan setiap minggu ini akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan, knowledge dan wawasan untuk Bapak Ibu mengenai materi-materi apa yang disampaikan nantinya yang berkaitan langsung dengan masalah perkebunan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, Pak Kabit, bisa bermanfaat bagi Bapak semua dan Ibu. Amin. Bisa diterapkan pada saat Bapak-bapak kunjungan ke lapangan, itu bisa disampaikan juga di lapangan nantinya untuk praktek langsung menyampaikan mengenai operasional prosedur. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Kabit tadi terus contoh itu, terus sebenarnya kita melaksanakan sesuai SOP itu juga sebenarnya melaksanakan fungsi-fungsi dari operasional excellence. Gitu. Terima kasih semua. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali, menyampaikan materi-materi mungkin tetap operasional excellence tapi dalam ada tambahan-tambahan lagi materi-materi selanjutnya. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.